kekejaman Kalapati. Malam itu, Aji Santa dan Dewi Sintawati sedang menginap di lereng pegunungan Kendeng, di mana tempat itu tidak jauh lagi dari perguruan Halimun Petak, tempat kediaman Nila Saroya. Mereka bercakap-cakap dan Aji Santa pun menanyakan apa yang akan dilakukan Dewi Sintawati nantinya jika bertemu Nila Saroya di perguruan Halimun Petak. Apa yang akan Nyai lakukan kalau kita nanti ketemu Nila Saroya? Saya akan mengambil kembali kitab pusaka Dasendria dari tangan perempuan itu. Pagi itu, di perguruan Halimun Petak, Darpasura yang sedang berlatih bersama murid-muridnya pun kaget karena tiba-tiba di hadapannya berdiri Dewi Sintawati dan Aji Santa. Dewi Sintawati pun menanyakan keberadaan Nila Saroya. Darpasura pun tidak dapat menjawab dan langsung menyerang Dewi Sintawati. Tatap wajahku, Darpa, supaya kamu tidak penasaran menghadapi kematian. Tiba-tiba, pria mitra pun turut membantu Darpasura hingga pertempuran pun semakin seru. Akan tetapi, apa daya, mereka berdua bukanlah tandingan Dewi Sintawati. Pria mitra pun kabur karena merasa Dewi Sintawati bukan tandingannya. Dia bukan tandinganku. Begitu juga Lokahita dan Syudawirat kecil. Sebaiknya kita lari dari sini, Wirat. Darpasura pun akhirnya kalah dan tidak berdaya di ujung pedang Dewi Sintawati. Ampun Yunda Dewi. Kamu tega berkhianat. Dewi Sintawati pun meminta Darpasura untuk menunjukkan tempat penyimpanan kitab dan pusaka yang telah dicuri oleh Nila Saroya. Kembalikan kitab pusaka Dasendria, perguruan yang telah kalian curi. Saya tunjukkan tempatnya. Setelah sampai di ruang penyimpanan bawah tanah, Darpasura pun timbul akal liciknya dengan menyuruh Dewi Sintawati mengambil sendiri kitab dan pusaka tersebut. Akan tetapi, Dewi Sintawati pun tahu niat busuk Darpasura karena di ruangan tersebut penuh dengan jebakan. Ambil. Ayo ambil. Ambil. Akhirnya Dewi Sintawati pun tetap menyuruh Darpasura untuk mengambilnya. Darpasura dengan penuh terpaksa dan keraguan-raguan pun berusaha mengambilnya. Akan tetapi, ia pun mati terkena jebakannya sendiri. Akhirnya Dewi Sintawati pun mendapatkan kitab dan pusaka perguruan Sugalu dengan selamat. Kita tinggalkan tempat ini. Hati-hatinya. Dengan sesepuh yang lain. Apa perlu kami kembali menempati padepokan leluhur kami di Pegunungan Kendeng? Sementara itu, Angling Dharma yang dalam episode sebelumnya telah mengalahkan Nila Saroya di Halimun Petak, kini kembali mengunjungi para tetua perguruan tersebut di Goa Lawa dan memberitahu kalau seharusnya mereka kembali ke perguruan tersebut karena Nila Saroya sudah tidak ada di sana lagi. Keesokan harinya, mereka pun turun gunung dan tiba di perguruan Halimun Petak. Setibanya di perguruan, mereka melihat Dewi Sintawati dan Aji Santa di perguruan tersebut dan terjadilah kesalahpahaman di antara mereka sehingga terjadilah pertarungan antara Dewi Sintawati dan salah seorang dari perguruan Halimun Petak. Sama seperti yang dilakukan Saroya. Jangan-jangan Apa Nyai mencari Nila Saroya? Serahkan maling itu kepadaku.
Mereka akhirnya menjelaskan kepada Dewi Sintawati siapa mereka sebenarnya dan menjelaskan bahwa sebenarnya Prabu Angling Darma telah mengalahkan Nila Saroya sebelum Dewi Sintawati datang ke perguruan Halimun Petak beberapa hari yang lalu. Prabu Angling Darma telah mengalahkan Nila Saroya, tapi ada seseorang yang membawa tubuh Saroya. Entah siapa. Di sisi yang lain, Suliwah dan Galuh yang bertujuan mencari Nila Saroya ke perguruan Halimun Petak pun telah sampai di desa terakhir sebelum sampai ke perguruan Halimun Petak di Pegunungan Kendeng. Ada warung. Mereka mampir ke salah satu kedai makan dan bertemu dengan pria mitra di sana. Sempat terjadi pertarungan akibat kesalahpahaman mereka dengan pria mitra. Sabar lo. Pria mitra yang kalah pun akhirnya menceritakan siapa dirinya dan menceritakan kalau Nila Saroya telah dikalahkan oleh Prabu Angling Darma. Saya mendengar Nila Saroya telah dikalahkan oleh Prabu Angling Darma. Ceritanya cukup panjang. Nanti saya ceritakan. Setelah itu, mereka bertiga akhirnya bersama-sama menuju perguruan Halimun Petak. Pagi itu di Halimun Petak, para murid sedang berlatih seperti biasa. Suliwah, Galuh, dan pria mitra tiba-tiba telah berada di depan pintu masuk dan dihadang oleh murid-murid Halimun Petak. Siapa kalian? Kami dari Padepokan Sugaluh. Mereka pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. Kami mau mengambil kembali kitab pusaka yang telah dicuri Nila Saroya. Galuh yang tidak sabar langsung masuk ke perguruan dan langsung berhadapan dengan Eyang Yatindra sebagai pemimpin perguruan Halimun Petak yang baru. Selamat datang murid-murid sahabatku Mahasura. Setelah berbicara beberapa saat, akhirnya Eyang Yatindra pun memberitahu kalau Prabu Angling Darma sebenarnya telah mengalahkan Nila Saroya dan kitab serta pusaka perguruan Sugaluh telah diambil oleh Dewi Sintawati. Prabu Angling Darma telah mengalahkan Nila Saroya, sedang kitab pusaka Sugaluh sudah diambil pemiliknya. Siapa? Istri Kakang Mahasura sendiri. Galuh yang mendengar penuturan tersebut menjadi sangat senang karena ibunya Dewi Sintawati yang dikiranya telah tiada ternyata masih hidup. Dan terlebih lagi, kitab serta pusaka kini telah aman bersama ibunya. Dia masih hidup. Sementara itu di perguruan Sugaluh, Dewi Sintawati dan Aji Santa mencoba memulihkan keadaan Sugaluh. Mereka mulai tinggal di sana. Saya tidak akan memaksa Tuan untuk menetap di sini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ada seseorang yang mengintai mereka yang ternyata adalah Nyai Durgandini, mantan kekasih Eyang Suryapati atau ayah dari Dewi Sintawati. Dia pun menyerang Dewi Sintawati untuk mengukur seberapa hebat istri Mahasura tersebut. Aji Seranta pun tidak tinggal diam. Dia berusaha membantu Dewi Sintawati. Lumayan juga ilmu dasar yang kamu kuasai, Sinta. Akan tetapi, mereka bukanlah tandingan Durgandini. Ketika Dewi Sintawati dalam keadaan terdesak hebat, datanglah manusia bertopeng membantunya. Ilmu manusia bertopeng tersebut sangat dahsyat hingga Durgandini pun dapat dikalahkan. Setelah selesai, manusia bertopeng tersebut pun kabur dari Sugaluh. Dewi Sintawati yang belum berterima kasih pun merasa bingung mengapa manusia bertopeng tersebut tiba-tiba saja menghilang. Ketika sampai di tepian hutan, manusia bertopeng tersebut membuka topengnya dan ternyata ia adalah Empu Mahasura, suami Dewi Sintawati sendiri. Ia pun menyesali dirinya sendiri karena masa lalunya yang menyia-nyiakan Dewi Sintawati istrinya demi Nila Saroya, seseorang yang telah mengkhianatinya. Tentunya kamu sangat mendendam kepada aku, Sintawati.
Kita kembali kepada Suliwah dan Galuh yang pada saat itu sedang berada di tengah hutan, dan tiba-tiba saja mereka dihadang oleh salah satu dedengkot golongan hitam yang memiliki jurus Raden Subali. Suliwah pun menggunakan ajian Dasendriya untuk menghadapinya. Pada saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba ada dua tokoh golongan hitam, yaitu Citra Ginjit dan Kang Sadewa, datang ikut mengeroyok Suliwah. Suliwah dan Galuh pun benar-benar keteteran. Tiba-tiba saja ada manusia bertopeng terjun di arena pertarungan membantu Suliwah dan Galuh. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Merasa tidak akan menang menghadapi manusia bertopeng tersebut, akhirnya mereka pun kabur dari pertarungan. Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kami aturkan terima kasih kepada Tuan. Sementara itu, di tepian sebuah hutan, ketiga orang dedengkot golongan hitam tersebut masih membicarakan pendekar bertopeng yang baru saja mengalahkan mereka. Dia juga menggunakan ilmu Dasendra tingkat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Prabu Angling Dharma. Mereka benar-benar penasaran siapa sebenarnya pendekar bertopeng tersebut. Kang Sadewa pun mengira kalau pendekar bertopeng tersebut adalah Empu Masyura, ketua perguruan Sugaluh. Kalau tidak salah, jangan-jangan orang bertopeng itu adalah Masyura. Iya, Mahasura. Demikianlah alur film di episode ini. Nantikan episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.